Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bubiranto Payu di channel Atur Uang. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan ya seri tentang satu saham nih yang cukup fenomenal di bursa efek kita selama beberapa bulan terakhir, yakni saham Telkom ya. Ini kalau kita lihat nih, kalau teman-teman perhatikan di grafik saham Telkom ini memang secara tren dia memang dari beberapa bulan itu mengalami penurunan gitu yang cukup signifikan nih dari level tertinggi di harga 4 ribuan gitu. Kemudian dia turun terus sampai hari ini di level 2.990. Nah, kemudian melihat dari berbagai apa namanya dari tren itu kemudian itu muncul berbagai spekulasi atau rumor gitu ya. Ditambah dengan katakanlah hasil laporan keuangan Telkom kan untuk kuartal pertama itu sudah keluar dan dia mengalami penurunan ya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya gitu. Nah, penurunan kinerja Telkom secara fundamental kemudian juga ditambah dengan adanya tren teknikal yang seperti ini, itu kemudian tuh muncul berbagai spekulasi ya di berbagai berita ataupun di berbagai forum-forum saham yang saya ikuti itu yang kemudian tuh mengaitkan buruknya atau turunnya harga Telkom beberapa uh, waktu ini tuh dengan kehadiran satu provider yang dimiliki oleh Elon Musk yakni Starlink. Jadi kalau kita lihat juga tuh kalau kita lihat di berbagai media itu kalau kita kita ketik nih dengan kata kunci Starlink Telkom itu terlihat tuh ternyata banyak sekali analisis atau berita yang mengatakan bahwa oh nanti hadirnya Starlink itu bisa mengancam Telkom, bisa mengancam apa namanya itu bisa mengancam bisnis internet Telkom dan seterusnya gitu. Sehingga nanti ke depan Telkom itu bisa tambah ke bawah, tambah drop. Bahkan ada yang bilang itu di grup OTW 2000. OTW 2000 ya itu mungkin kalau setara dengan kondisi sekarang berarti harga 10.000 ya kondisi sebelum stock split ya. Uh, dan juga itu mungkin kalau dia ke situ ya itu lebih parah dari COVID berarti kan gitu ya. Nah, saya coba nih untuk melihat secara lebih jernih nih, apakah benar nanti statement dari apa namanya itu uh, Starlink ini berbahaya bagi Telkom itu apakah benar? Nah, coba-coba saya coba akan membedah sekilas ya bagaimana struktur Telkom. Apakah benar nih laba Telkom yang turun di tahun 2023 kuartal 4 kuartal pertama itu adalah karena adanya Starlink atau seperti apa gitu. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat nih dari laporan keuangan Telkom yang saya download langsung dari apa namanya dari situs IDX-nya itu. Nah, di sini kita langsung aja lihat di sini ke kondisi laporan laba rugi gitu ya. Nah, di sini di laba rugi itu memang terlihat ya meskipun secara revenue dia naik tapi secara laba itu dia justru turun nih. Dari yang tadinya revenue-nya 36 triliun, kemudian dia meningkat menjadi 37 triliun. Nah, bagus kan ya? Tetapi kemudian justru labanya itu turun dari yang tadinya 8,4 triliun hanya menjadi 7,9 triliun rupiah. Nah, ini yang kemudian tuh dikaitkan bahwa ini adalah efek dari Starlink salah satunya gitu. Nah, kita coba bedah dari strukturnya. Yang pertama dulu kita lihat nih untuk pendapatannya ini. Ini kan di sini ada keterangan nih di CALK, di catatan telepon keuangan itu ada keterangan tuh biasanya bahwa ini adalah kita bisa lihat di bagian CLK-nya di halaman nomor 23 dan nomor 32. Demikian pula untuk biaya dan bebannya juga kita bisa lihat di nomor 20 dan nomor 32. Dan kemudian juga sini ada keuntungan kerugian itu di nomor 10. Nah, kalau kita lihat nih ya, dari secara posnya itu, nah ini saya hanya sekilas aja gitu, yang menyebabkan kenapa ini turun itu adalah ini yang pertama, yakni di keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar. Nah, ini apa? Nah, ini dari uh, Goto. Kalau kita lihat di nomor 10 itu kan kita akan coba lihat langsung ya. Itu adalah dari Goto. Dari kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembelian saham Goto yang kemudian ruginya itu floating itu kemudian dibukukan jadi rugi yang belum direalisasikan. Nah, ini yang kemudian membuat dia turun ya. Ini hampir kalau bisa dilihat itu kan dari yang tadinya 430 miliar menjadi tinggal 400 minus 430 403 miliar gitu. Kemudian juga ada pos di sini ada biaya
interkoneksi. Nah, ini juga yang ada, maaf, biaya interkoneksi dan juga biaya beban penyesuaian gitu. Nah, dua ini saya akan tidak akan kupas. Kita akan coba lihat langsung ke apakah nantinya, karena kita kan fokus untuk menjawab apakah Starlink ini akan mempengaruhi Telkom, kita akan coba lihat seberapa banyak sih kontribusi usaha yang nantinya akan menjadi head to head dengan Starlink itu terhadap terhadap total pendapatan Telkom. Kan begitu loh logikanya. Kalau memang nanti Starlink itu bisa mengancam Telkom, harusnya dia bisa mempengaruhi secara total pendapatannya. Nah itu. Nah, kita lihat nih langsungnya ke nomor 23 dan nomor 32. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk bagian nomor 23 itu di sini ada keterangan bahwa 37 triliun ini yang itu dikontribusi oleh sektor apa saja dari Telkom. Nah, yang kita lihat di sini ada sektor, ada dari pendapatan telepon itu ya, kemudian ada jumlah pendapatan interkoneksi, kemudian ada pendapatan data, internet dan seterusnya, kemudian juga ada jumlah pendapatan jaringan, dan seterusnya sampai beberapa posnya itu gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, dari 37 triliun ini nih, saya coba besarkan juga ya. Nah ini. Dari 37 triliun ini, yang ini, itu kemudian yang menjadi kontributor terbesar itu adalah yang ini. Ya, di jumlah pendapatan data, internet, dan teknologi informatika. Jadi dari 37 triliun itu 36-nya itu, 22-nya itu adalah dari pos ini, dari jumlah pendapatan data, internet, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan Starlink. Kalau kita lihat nih dari strukturnya itu bahwa 22,9 triliun yang Telkom peroleh itu kemudian dikontribusi oleh dari pendapatan mobile-nya itu sebesar 19 triliun rupiah. Kemudian dari enterprise itu untuk sebesar 2,6 sekian dan dari wholesale business dan itu sebesar di bawah 1 triliun rupiah gitu. Nah, artinya 22,9 itu dikontribusi oleh dari yang mobile. Tahu dong artinya apa? Berarti ini merupakan para pelanggan yang sudah tercover oleh jaringan Telkom. Sedangkan Starlink itu kan sebenarnya itu kan kalau mas saya nih ya, itu lebih banyak itu menyasar kepada daerah yang masih black spot gitu, yang belum tercover oleh jaringan internet atau jaringan telepon. Sehingga kalau misalkan pun nanti Starlink masuk nih ya, masuk ke secara head to head dengan uh, Telkom ataupun beberapa provider di memperolehkan segmen ini saya pikir masih agak jauh ya, masih belum bisa head to head. Yang pertama adalah mungkin karena kalau kita lihat saya juga mungkin belum pakai ya, tapi kalau dilihat tadi beberapa informasi bahwa biaya untuk pengadaan apa namanya Starlink itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita katakanlah mau masang internet in the home atau katakanlah punyanya PLN ataupun mungkin punya provider lain itu lebih lebih mahal Starlink, alatnya lebih mahal dan seterusnya. Dan kemudian dia tidak gratis. Artinya kita harus kalau kami pindah itu dia harus bawa alat itu. Nah, kalau bagi saya itu tidak cocok untuk head dengan segmen terbesar kom ini, yang mobile ini. Ya, kalau dia head di sini ya harusnya ya berarti kita emang harus bisa mampu melakukan kemudahan atau kenyamanan dalam internet yang Telkom berikan itu secara apa namanya secara coverage dan seterusnya gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya berpikir cepat gitu bahwa oh ternyata uh, tren penurunan Telkom ini lebih banyak mungkin karena kepanikan ya. Jadi karena mungkin kita terlalu banyak membaca atau mungkin kita banyak mendengar sehingga kemudian dia panik. Nah, bagi saya pribadi ini nggak ada rasa kekhawatiran lah untuk Telkom ini ke depan. Jadi kalau berita-berita seperti ini nih yang katanya Starlink berbahaya, saya pikir terlalu uh, apa namanya dramatisir lah kalau kata saya gitu. Itu. Dan kalau bagi saya pribadi Telkom masih tetap menarik di harga sekarang. Makanya saya di beberapa grup saya katakan bahwa saya tetap fokus di Telkom. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut itu, makanya saya bilang
bagi saya pribadi Telkom ini masih tetap saham yang menjanjikan ya, yang no worry lah ya. Makanya saya pribadi selalu masih dalam kondisi mengakumulasi nih ya. Artinya untuk portofolio ukuran saya gitu maksudnya ya, yang bukan yang gede-gede gitu ya. Artinya untuk saya gitu itu sudah Telkom ini sudah hampir setengah dari portofolio saya gitu. Jadi kalau katakanlah cukup besar ya kalau buat saya gitu. Artinya di satu akun saya bahkan ada hari ini tuh sudah sampai di kisaran hampir 1.000 lot gitu. Jadi kurang lebih hampir 300 jutaan di saham ini gitu. Jadi itu sudah cukup besar nih kalau untuk ukuran saya gitu. Jadi no worry lah. Kalau bagi saya pribadi, saya Telkom no worry. Bahkan saya sendiri punya beberapa harga, tapi paling banyak sih di harga sekarang ya, di harga 3.000 sampai 3.020. Itu adalah harga paling banyak di yang saya miliki hari ini. Sehingga kalaupun nanti dia bisa pullback, ya saya katakanlah nih Anda khawatir ya, saya udah yang kalau emang harga sekarang itu sudah cukup murah. Jadi Anda bisa take profit di wilayah menutup gap ini di sini itu sudah cukup sudah profit 3.000 sampai ke 3.200 sudah adalah kurang lebih 8 persenan profitnya ya untuk Telkom di saham sebesar sebagus ini saya nggak khawatir untuk menaruh dalam jumlah yang cukup besar. Itu ya dari saya untuk sharing hari ini terkait dengan Telkom. Dan sekali lagi ya, ini bukan ajakan jual beli saham Telkom, bukan. Tapi murni sharing. Karena banyak yang tanyakan, ini Telkom gimana nih, Telkom gimana, apakah akan, nah itu. Akhirnya saya coba untuk berbagi, apa namanya, insight lah dari saya gitu. Bahwa untuk Telkom menurut saya justru untuk harga sekarang itu cukup menjanjikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.